Saya Siti Hadijah, guru biologi di SMA Negeri 1 Kota Gasip, Kabupaten Siak, Pekanbaru Riau, dan saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas 11 Maret. Berikut video PPL saya aksi 1 dengan materi bioteknologi menggunakan model pembelajaran PJDL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya. Aditya, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. Astrid, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Baik, semuanya sudah hadir ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya materi minggu lalu, siapa yang masih ingat? Bu. Ya, silakan Gilang. Semalam kita membahas tentang evolusi. Ya, evolusi. Yang lain masih ada yang bingung tidak tentang materi evolusi? Tidak. Bagus, karena sudah jelas. Materi evolusi kita tutup terlebih dahulu. Kita masuk pada materi yang selanjutnya. Ibu membawa 4 produk pangan ya. Yang pertama kecap, yang kedua tempe, yang ketiga yogurt, dan yang keempat tape. Dari produk yang Ibu bawa ini, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Ibu. Ya, Teknologi. ya, bioteknologi. Nah, materi kita yaitu tentang bioteknologi. Nah, dari 4 produk ini, ya, Ibu akan bagikan tiap baris. Silakan yang tape dan yang ini yogurt, ini kecap, dan yang ini tempe. Silakan diedarkan ke temannya, baca komposisi dan bahan dasarnya. Silakan. Sudah? Sudah. Ya, untuk kelompok 1. Kelompok 1 tentang tape. Kira-kira apa komposisinya? Ubi. Ya, ubi. Kalau kelompok yogurt, Susu. ya, bahan dasarnya apa? Susu, ya. Kalau yang kelompok 3, ya, kecap, apa bahan dasarnya? Kacang kedelai. Yang kelompok 4, Kacang kedelai. kacang kedelai. Itu apa produknya? Tempe. Iya, jadi tape bahan dasarnya ubi, yogurt, susu, dan kecap, kacang, tempe juga kacang. Nah, dari keempat produk bahan pangan yang ada di meja kalian, kira-kira ada tidak yang mau menghubungkan apa sih pengertian dari bioteknologi itu? Ya, Bu. Ya, silakan Yohana. Bioteknologi adalah sebuah ilmu yang memanfaatkan bakteri untuk mengubah bahan dasar pangan menjadi bahan makanan yang lebih bermanfaat. Bagus, dari aplaus untuk Yohana. Bagus ya, Yohana mengatakan setelah melihat komposisi dan bahan dasar dari produk yogurt ini, dia menyimpulkan bahwa bioteknologi itu sebuah ilmu yang memanfaatkan bakteri untuk mengubah bahan dasar makanan menjadi makanan yang lebih bermanfaat. Kira-kira apa sih alasan Yohana menunjukkan seperti itu pengertiannya? Karena di dalam komposisinya terdapat bakteri Streptococcus dan Lactobacillus. Ya, jadi tepat sekali ya, di dalam yogurt ini ada bakteri yang membantu dalam mengubah susu menjadi yogurt. Nah, seperti itu ya. Susu memang bermanfaat
bioteknologi tadi, Ibu akan memberi sedikit pengantar. Sudah ada kan membaca bahan yang Ibu kirim di WA? Ya. Nah, bioteknologi ini kira-kira terbagi berapa? Dua. Apa saja? Konvensional dan modern. Konvensional dan modern. Kalau seperti yang diungkapkan Yohana tadi, termasuk pengertian bioteknologi yang mana? Konvensional. Konvensional. Kenapa Yuda? Karena menggunakan cara yang tradisional, menggunakan alat sederhana, dan bisa dibuat sendiri. Ya, bagus. Beri aplaus, bagus. Yang dikemukakan oleh Yohana tadi termasuk pengertian bioteknologi konvensional. Alasannya tadi sudah disampaikan oleh teman kita Yuda bahwa alatnya sederhana, masih menggunakan bantuan bakteri, ya, biayanya murah. Nah, seperti itu. Nah, kita akan menggali lebih luas lagi tentang pengertian bioteknologi, perbedaan bioteknologi modern dan konvensional, serta penerapannya di berbagai bidang. Ya, kita akan membentuk diskusi per kelompok, ya. Nanti akan berkelompok sesuai baris tadi. Boleh mengeluarkan semua bahan ajar ya yang sudah diberikan, boleh mengeluarkan handphonenya untuk searching, untuk melihat literatur tentang bioteknologi secara luas. Nah ya, jadi kita akan berdiskusi per kelompok. Ingat ya, dalam berdiskusi Ibu akan melakukan penilaian ya, penilaian keaktifan kamu dalam berdiskusi, cara menyampaikan. Nah jadi buat kelompok kamu menjadi diskusi yang paling bagus ya. Bisa? Ngerti yang Ibu sampaikan? Ngerti. Jadi sekarang silakan berdiri berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita sudah selesai, hasilnya bagus, semua tujuan yang akan kita capai sudah tercapai ya. Yang terakhir ini kita akan menyimpulkan. Coba Ibu mau melihat kesimpulan ya. Siapa yang mau menyimpulkan untuk pengertian bioteknologi? Saya Bu. Ya silakan, Destin. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup atau bagian makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangannya sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu tradisional, ilmiah, dan modern. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Desti. Siapa lagi menambahkan kesimpulan yang kedua tentang perbedaan bioteknologi modern dan tradisional? Ya, silakan Aldi. Bioteknologi ada 2. Yang pertama bioteknologi konvensional. Yang pertama menerapkan prinsip fermentasi dan melibatkan mikroorganisme secara langsung. Yang kedua menggunakan alat sederhana. Yang ketiga skala produknya kecil. Yang keempat biaya murah. Terus bioteknologi modern. Yang pertama menerapkan prinsip teknologi reproduksi atau rekayasa genetika. Yang kedua alatnya canggih dan caranya lebih rumit. Yang ketiga proses biokimia dan genetika tidak terjadi secara alam. Yang keempat mahal. Ya, terima kasih buat Aldi ya sudah menyimpulkan tentang perbedaan bioteknologi tradisional dan modern. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan tentang penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Ayo siapa lagi? Ibu. Ya, silakan Dewo. Yang pertama lingkungan, memanfaatkan mikroorganisme dalam pengolahan limbah.
Yang kedua, pertambangan, mengekstraksi logam dari bijinya dengan bantuan bakteri tipe Chilus Ferox-Dane. Yang kelima, pertanian. Yang ketiga, pertanian, menghasilkan bibit unggul, tahan lama, meningkatkan produksi tanaman dengan waktu yang singkat di lahan terbatas, contoh jagung dan golden rice. Keempat, peternakan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hewan ternak, membantu melestarikan spesies yang hampir punah, menjadi kesehatan dari serangan penyakit. Yang kelima, bioenergi terbarukan, manfaatnya kotoran hewan, sisa tumbuhan, serta limbah menjadi bahan bakar alternatif, contoh biogas, biodiesel, dan etanol. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semuanya. Waktu SMP kalian sudah pernah membuat tempe, tape, atau yogurt ya, atau sejenisnya. Sudah pernah atau belum? Sudah. Untuk SMA sekarang, Ibu pengen kalian melakukan inovasi dari produk bioteknologi. Contohnya, misalnya membuat olahan dari tempe biasanya ya. Seperti nugget tempe atau nugget coklat ya, atau puding tape, pokoknya inovasi dari produk bioteknologi. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Nah, kamu boleh berinovasi, misalnya bikin stik tempe ya, atau puding tape, atau yogurt yang dimodifikasi menjadi seperti apa. Nah, kamu dalam minggu ini kamu harus membuat ya proposalnya, ya rancangan kegiatannya dan produknya apa, alat dan bahannya kamu siapkan. Boleh konsultasi dengan ibu di luar jam ini ya. Setelah itu setelah ibu ACC kamu buat proyeknya, minggu depan kita bawa dan kita presentasikan di depan kelas. Sampai sini paham? Paham. Nah, itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Semuanya sudah dikuasain ya materi-materinya. Nah, kita tinggal fokus pada pembuatan proyek produk inovasi dari bahan bioteknologi. Karena kesimpulannya sudah didapat, ya hasilnya baik, kalian sudah berdiskusi dengan baik. Saatnya sekarang yaitu kita evaluasi. Ibu ada memberikan soal, ya silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, sekalian ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baik, tugasnya jangan lupa ya minggu depan. Nah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Itu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.